Halo, selamat pagi anak-anak Bapak sekalian, kelas 7A, 7B, 7C, dan kelas 7E. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kamu dalam keadaan yang sehat. Nah, anak-anak Bapak sekalian, kemarin kita telah mempelajari mengenai pengertian dari puisi beserta dengan ciri-cirinya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada aspek yang kedua dan yang ketiga, sehubungan dengan menyimpulkan isi puisi rakyat dan kebahasaan pada puisi rakyat. Nah, jadi dalam pembelajaran ini kamu nanti akan mampu menyimpulkan isi dari puisi rakyat itu apa. Puisi rakyat itu kan kita telah bahas kemarin, ada beberapa seperti pantun, seperti syair, seperti gurindam, dan segala macam, banyak. Nah, apa isi dari puisi rakyat itu? Nah, itu nanti disimpulkan. Bisa dari sisi kebahasaannya, majasnya, ataupun isi dari nasihatnya. Itu nanti akan kita bahas di sini. Nah, sekarang kita langsung saja masuk kepada menyimpulkan. Nah, misalnya ini ada contoh pantun. Pantun ini yang berbunyi, kanila dimakan berang-berang, kata ijo melompat ke kiri. Jika berada di rantau orang, baik-baik membawa diri. Nah, apa yang bisa kita kaji dari pantun ini? Apa yang bisa kita telaah dari isi pantun ini? Nah, di situ ada makna yang sulit seperti kata rantau. Nah, apa ini sebenarnya kata rantau? Apa yang bisa kita simpulkan? Di sini dikatakan rantau itu adalah negeri asing. Nah, contohnya kamu setelah dewasa, tamat dari sekolah, kuliah, kamu merantau untuk mencari pekerjaan. Berarti kamu berpindah dari kotamu ke tempat asing yang tidak kamu ketahui. Itulah maksudnya rantau. Isi pantun menurut bahasa saya sendiri itu berarti jika kita berada di tempat lain yang jauh, kita harus bisa menjaga diri. Jadi maksud dari pantun ini adalah seperti itu. Nah, nasihatnya kita harus bisa membawa diri ketika kita berada di tempat lain. Ada juga kata ajakan. Di mana di sini kata ajakannya? Jagalah sopan santun dimanapun kita berada. Seperti itu. Nah, yang kedua, akar keladi melilit selasi, selasi tumbuh di ujung taman, kalungan budi kujunjungan kasih, mesra kenangan sepanjang masa. Nah, ini juga memiliki makna seperti kata selasi. Apa yang dimaksud dengan kata selasi? Ini adalah nama sebuah tanaman. Ini dia ya, selasi ini ya. Ini Bapak warna merahi, ada kata selasi, juga ada kata ujung. Ujung ini apa? Nah, ini warna kuning ini artinya ujung. Apa isi pantun ini? Isi pantun menurut bahasa saya sendiri adalah untayan budi oleh orang yang kita kasih akan selalu dikenang sampai akhir zaman. Jadi isi pantun ini adalah kalau kita punya kekasih, orang yang kita sayangi itu akan kita selalu kenang selamanya. Akan kita sayang untuk selamanya. Nah, mana kata-katanya menunjukkan seperti itu? Mesra kenangan sepanjang zaman. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa masing-masing pantun itu mempunyai makna. Ada juga dia mengandung majas di dalamnya. Kita masuk kepada pantun yang ketiga. Pergi melaut membawa jala, jala diterbang sambil mengingat.
Meski itu banyak kendala, haruslah kita selalu semangat. Nah, di sini ada punya makna sulitnya, kendala. Apa yang dimaksud dengan kendala? Misalnya nih, kamu punya kendala untuk menulis. Nah, berarti kan kendala ini kan memasukkan masalah. Nah, bahwa kamu menghadapi masalah itu. Nah, apa isi pantun ini? Nah, isi pantunnya adalah, meski itu banyak masalah, kita harus tetap semangat. Nah, apakah isi pantun ini sudah sesuai dengan tulisan pantun tadi? Sudah. Ya. Dikatakan meski itu banyak kendala, haruslah kita selalu semangat, kata-katanya. Jadi itulah isi pantunnya. Nah, inilah isi pantunnya, yang bagian yang lari yang ketiga dan keempat. Sedangkan lari yang pertama dan yang kedua ini adalah sampiran. Ingat ya, bahwa lari pertama dan lari kedua dalam pantun itu adalah sampiran. Tapi bagian isi itu adalah lari ketiga dan lari keempat. Nah, di dalam isi lari ketiga dan lari keempat atau baris ketiga dan keempat selalu ada nasihat. Meski banyak mengalami cobaan, kita menjalaninya dengan penuh semangat. Itulah nasihatnya. Nah, nasihat ini bisa kita buat sendiri. Tetapi itu tidak boleh terlepas dari isi dari lari ketiga dan lari keempat ini. Ajakannya, mari kita menjalani hidup dengan penuh semangat. Jadi kata-kata ajakan ini boleh kamu awali kata mari, ayo. Nah, seperti itu. Nah, jadi kata-kata nasihat atau ajakan ini bisa kamu buat sendiri, akan tetapi itu harus sesuai dengan isi dari pantun itu. Ingat bahwa isi pantun itu terletak di lari atau baris ketiga dan yang keempat. Sedangkan sampiran itu selalu letaknya di lari pertama dan lari yang kedua. Jadi dari sini kita sudah menyimpulkan isi puisi. Bagaimana dengan gurindam? Gurindam pun bisa kita simpulkan isinya apa. Contoh, gurindam seperti yang kita ketahui, kita bahas kemarin, bahwa gurindam itu terdiri dari satu bait dan dua lari, dua baris. Contoh di sini ya, jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar tiada jemu. Apa arti dari gurindam ini? Jelas, artinya kita harus rajin bertanya kepada orang pandai dan berwawasan jika ingin pintar. Jadi untuk menentukan arti dari sebuah gurindam ini ya anak-anak, kamu harus memahami isi dari pantun gurindam ini, kemana diarahnya. Tadi kan dikatakan jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar tiada jemu, artinya tiada hentinya. Jadi kita harus rajin bertanya kepada orang pandai yang berilmu dan berwawasan jika ingin pintar. Itu maksud dari gurindam ini. Ada lagi yang kedua, jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Artinya apa? Hendaklah kita melihat tingkah laku seseorang untuk mengenal kebaikannya. Jadi dari tingkah laku seseorang kita bisa melihat dan mengenal kebaikannya. Nah, baiklah anak-anak, penjelasan Bapak sampai di sini. Nah, besok kita akan lanjut lagi untuk menyimpulkan isi dari gurindam dan syair. Nah, Bapak harap kamu menonton video ini dan nanti akan Bapak kirim di Classroom atau di grup WA. Selamat pagi, semoga kamu dalam keadaan yang sehat. Salam sejahtera. Dan besok kita akan masuk lagi ke materi yang sama.